Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3, saya Salsabila Maulida dan rekan saya Lena Ratna Antika. Di sini kami akan memperkenalkan hasil dari kerja kelompok kami tentang penyakit sifilis pada bab 1. Penyakit Raja Sifilis atau Raja Singa adalah infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dimulai dengan luka yang tidak nyeri, biasanya pada alat kelamin, rektum, atau mulut. Kondisi ini paling sering menyebar melalui kontak seksual dari orang yang terinfeksi, melalui kontak kulit atau selaput lendir dari luka ini. Selain itu, penyakit ini juga dapat ditularkan dari ibu ke anak yang baru lahir selama kehamilan, persalinan, hingga menyusui. Setelah infeksi awal, bakteri penyebabnya dapat bertambah di dalam tubuh selama bertahun-tahun tanpa menimbulkan gejala. Namun, suatu hari infeksinya bisa aktif kembali jika didiagnosis dengan cepat. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan pemberian antibiotik. Tanpa pengobatan, penyakit yang juga dikenal dengan sebutan Raja Singa ini dapat merusak jantung, otak, atau organ lain dan dapat mengancam jiwa. Penyebab penyakit sifilis. Penyebab sifilis adalah bakteri yang bernama Treponema pallidum. Secara paling umum, penyebaran sifilis adalah melalui kontak dengan luka orang yang terinfeksi selama aktivitas seksual. Bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil atau lecet pada kulit atau selaput lendir. Penyakit ini menular selama tahap primer dan sekunder. Kadang-kadang pada awal periode laten. Pada kasus yang lebih jarang, kondisi ini dapat menyebar melalui kontak langsung dengan lesi aktif, seperti saat berciuman. Ini juga dapat ditularkan dari ibu ke bayinya selama kehamilan atau persalinan. Penyakit ini tidak dapat menyebar dengan menggunakan toilet, bak mandi, pakaian atau peralatan makan yang sama, gagang pintu, kolam renang, atau bak air panas. Gejala penyakit sifilis. Sifilis berkembang dalam tubuh seseorang secara bertahap, sehingga gejala penyakit Raja Singa ini akan bervariasi antara lain sifilis primer, sekunder, laten, tersier, dan kongenital. Sifilis primer. Gejala pada kondisi ini umumnya muncul berupa luka dengan 10 hingga 90 hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Pemulihannya memakan waktu sekitar 3 hingga 6 minggu. Sifilis sekunder. Jenis ini bisa terjadi beberapa minggu setelah luka menghilang, dengan ruam yang terdapat di bagian tubuh manapun, khususnya di telapak tangan dan kaki. Ditambah dengan penyakit flu, rasa lelah, sakit kepala, nyeri pada persendian, dan demam umumnya menjadi contoh gejala lain yang mengalami pengidap. Segera tangani kondisi ini dengan cepat, agar infeksi tak berlanjut ke tahap berikutnya. Sifilis laten. Jika tidak segera diobati, penyakit ini bisa berpindah ke tahap laten dari tahap sekunder. Pada sifilis laten, kondisinya terjadi tanpa gejala, tapi dalam 12 bulan pertama, infeksi masih bisa menular. Sifilis tersier. Ini merupakan jenis yang paling berbahaya. Sekitar 30-40% pengidap sifilis yang tidak mendapatkan pengobatan beresiko mengalami komplikasi ini. Gejala yang terjadi akan sangat dipengaruhi oleh bagian tubuh mana yang dimasuki bakteri sifilis. Jenis tersier memiliki dampak terhadap mata, jantung, otak, pembuluh darah, tulang, persendian, dan juga hati. Hal tersebut menyebabkan pengidap akan mengalami kebutaan, penyakit jantung, dan juga akibat dari terjadinya infeksi menular seksual tersebut. Sifilis kongenital. Jika kondisi ini terjadi pada ibu hamil, maka janin wanita tersebut bisa juga tertular. Infeksi bisa menular kepada janin jika seorang ibu hamil yang mengidap sifilis. Resiko tersebut bisa dikurangi dengan mengobati infeksi sebelum masa kehamilan mencapai 4 bulan. Jika penanganan dan pengobatan terlambat, ibu hamil tersebut akan kena komplikasi. Komplikasi bisa berupa bayi lahir prematur, keguguran, bayi lahir dengan sifilis, dan hilang nyawa bayi setelah lahir. Sekian, ini adalah hasil dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami sampaikan mudah difahami dan bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Dan jika ada tutur kata yang salah dan tidak nyamannya, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.